Halo sayangku, selamat siang. Apa kabar semua? Sehat-sehat kah? Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia di YouTube Felicia Julia. I love you all. Wah ini dan pada hari ini seperti biasa saya mengajak kalian untuk masak sederhana. Masakan biasa sederhana penuh cinta dari seorang Felicia Julia di YouTube. Dan aku memasak adalah bakmi. Sebentar karena ini panas pakai payung dulu karena sudah menjelang panas banget. Tarik. Ini tersambung di YouTube Felicia Julia. Jadi tolong gunakan bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Panas banget ini. Tarik. Oke, bahan-bahan sebagai berikut. Terutama pemakaian mie yang harus bagus. Gue selalu pakai kuda menjangan atau mie kemling, bukan mie yang lain. Oke. Mie kuda, 2 telur, bawang putih, daun bawang, bawang merah, tomat, bawang pre, dan ayam yang sudah disuir. Ini kan gue sudah ayam bumbu kuning diungkep, bumbu diungkep. Jadi gue itu suir seperti ini. Oke, pertama-tama kita yaitu mengupas bawang. Semua dari bahan mentah. Ini panasnya matahari nggak ketulungan, Cin. Jadi biar gue nggak silau. Jadi kita kupas bawang putih dulu. Bawang putih 3 ciung. 3 ciung bawang putih. Bawang putih 3 cium. Bawangnya besar-besar, gemuk-gemuk. Oke, kita buang dulu kulit bawang. Tiga bawang putih, bawang merah. Oke. Kita potong-potong dulu.
Kita tumis-tumis kecil, oke? Dan aku sudah bilang setiap kali aku memasak selalu memakai minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Meskipun kamu tadi pagi kamu sudah memasak, ingat sekali masak itu harus pakai minyak baru, bukan minyak minyak baru. Terserah mau merek apa, yang penting intinya merek minyak baru. Oke, kemudian kita persiapkan wajan. Wajan yang masih kosong, kita masukkan minyak. Kita masuk minyak dulu untuk merebus mie supaya tidak lengket. Sambil tunggu mendidih baru kita masukkan mie. Penggunaan mie yang bagus, bukan mie yang kualitas jelek. Karena aku lebih cocok pakai mie menjangan atau mie kemling. Hasilnya luar biasa, memang sedikit mahal. Tapi untuk makanan kamu dan keluarga, pilihlah yang bergizi, nilai protein. Jangan mementingkan harga. Besarkan. Kita tunggu mendidih. Kali ini aku memasak karena buru-buru dikejar waktu. Jadi aku tadi masak sayuran sudah habis. Biasanya kan pakai selada, pakai apa untuk topping-topping. Kali ini tidak, karena kali ini bagi aku spesial karena ada ayam bumbu ungkep, ayam bumbu kuning. Jadi ini diungkep, direbus 1 jam. Nah, itulah aku kan selalu tiap kali aku memasak, makanya follow, kunjungi, lihat dan share dan like video aku di YouTube Felicia Julia. Di sana kalian menemukan berbagai resep masakan, sudah hemat, praktis, bergizi, seksi dan menggairahkan. Masih belum dibuka segelnya karena gue pakai udah menjangan. Kalau nggak mudah menjangan ya pakai mie kemling. Jadi masih segel. Jadi kita tunggu mie rebusnya dulu. Masih belum mendidih. Tunggu mendidih, lumayan lah, masih 5 menit 10 menit. Tunggu airnya mendidih dulu, oke? Cek. Kita langsung. Nah, airnya sudah mendidih, tapi belum terlalu matang, belum. Harus tunggu mendidih. Mendidih, kita pakai mie kuda menjangan. Ini kan masih segel. Kita buka pakai gunting. Gue mau lihatkan kamu asli ini tersegel. Jadi ini kuda menjangan ya guys. Kuda menjangan. Ini sudah terbuka. Mari kita masukkan minyak. Tuh.
Tuh, oke. Ya, aduk-aduk ya, Beb. Jangan sampai hancur ledeh, karena aku nggak suka sih. Karena aku suka yang kering. Kalau kamu suka yang ledeh, ya nggak tahu, kan selera masing-masing. Jadi sekali lagi pemakaian mie yang harus diperhatikan. Mie kualitas bagus. Mahal ini, Beb, 18.000. Kalau di kotamu berapa gue nggak tahu. Ini sama Kimling, mie Kimling. Kalau menurut aku sih murah, karena apa? Kalau kesehatan kita bagus, harga segitu murah. Tapi kalau orang mementingkan harga daripada kesehatan, ya pasti bilang mahal. Ini karena minyak agak tebal, bukan mie yang tipis, mie tebal. Jadi lumayan lama kalau direbus, supaya nggak atos, belum matang kesannya. Tuh, satu bungkus kalau direbus ini direndam air kelihatan banyak loh. Jadi kalau ini buat makan 2 atau 3 orang cukup. Soalnya aku kalau makan kan nggak pernah pakai nasi. Tapi kalau kamu, jadi satu bungkus mie menjangan atau mie kimling kan termasuk topping-toppingnya, lemak-lemaknya, ada ayam, ada telur, ada apa. Ini satu bungkus kalau nggak pakai nasi bisa untuk 2-3 porsi orang. Tapi kalau pakai nasi bisa sampai 4-5, tergantung kamu makannya banyak atau enggak. Itu karena sudah terbukti dalam keluarga aku makan. Tuh. Jadi pakai mie yang bagus kan murah. Kalau menurut aku orang yang mementingkan kesehatan, nilai mie ini kan nggak sampai 20.000. Menurut aku sih karena kesehatan penting, ini jelas murah banget. Tapi kalau orang lebih mementingkan harga, pasti ini dibilang mahal. Karena itu dia pakai produk yang lebih murah. Itu suka-suka selera, tergantung pribadi. Gue kan nggak bisa memaksa orang, karena akan harus disesuaikan kemampuan mereka. Oke. Nah, sudah seperti ini sudah, kita matikan kompor. Kita ambil. Kita tiriskan, guys. Kita tiriskan minyak. Orang sayur. Kan aku bilang hari ini aku enggak pakai sayur tapi berlemak. Spesial ada ayam bumbu kuning, ungkep. Kan aku sudah bilang hari ini spesial. Jadi kita tiriskan ya, guys. Panas.
Kita tiriskan gini. Oke, kita taruh. Kita buang airnya, guys. Masak mie kasih sayang. Jadi kita buang airnya dulu ya, guys. Air rebusan maksudnya. Ini Roma maksudnya. Ini kamera, Mak. Ya, sudah wajannya bersih. Setelah itu kita keringkan dulu supaya nggak meletek-meletek kalau minyak rebus minyak sama bawang. Jadi dipanaskan dulu wajannya. Panaskan dulu, guys. Ya. Setelah selesai kita pakai minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Oke. Selalu minyak baru terserah lu mau merek apa, harus minyak baru. Oke, ini karena baru. Kita tuangkan, kompornya matikan dulu supaya nggak meletak-meletak. Jadi kita masukkan minyak secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Karena kolesterol. Yang penting minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Karena minyak bekas pakai itu ada rusak. Meskipun kamu sendiri yang memasak itu jangan. Oke. Setelah itu kita oseng-oseng dulu. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih. Bentar gue depan karena tahu jauh. Lu mata lu nggak kelihatan takutnya. Jadi kayak gini. Supaya nggak mete-mete dulu ya, Beb. Oke. Kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih semuanya, oke. Perbanyak bawang-bawang ya, Beb. Nyalakan kompor. Kecil aja. Nanti gosong. Oke, kita tumis. Tuh bawangnya harumnya aduh. Bawangnya sudah uap. Ini wajan biasa tapi wajan gede ya, Beb. Jadi sebelum masuk minyak aja ini sudah kelihatan seperti kayak gosong, padahal bukan. Oke. Karena kalau kena api memang begitu. Kena air, kena minyak sama api pasti sudah seperti coklat-coklat begini. Jadi bukan gosong, memang dari awal wajahnya kayak gini. Ini bukan teflon soalnya, oke. Sampai kelihatan agak sedikit coklat. Ingat jangan terlalu gosong. Setelah selesai diminggikan dulu, kita masukkan telur. Gimana gue sami Pak Impun soalnya, guys. Telur. Buang. Kita oseng-oseng. Kita campur.
supaya merata telurnya, oke. Kemudian masukkan sedikit air ya, guys. Masukkan air secukupnya. Kemudian kita masukkan telur puyuh yang sudah direbus. Telur puyuh. Kita biarkan dulu. Airnya agak kurang dikit. Ngadi-ngadi. Jadi kita biarkan dulu, tunggu meresap dulu. Kemudian kita pakai ini nanti. Kita pakai bumbu-bumbu. Aku kan bumbunya selalu yang padat berisi semak montok, nggak irakan. Jadi pakai bawang. Pakai bawang pre yang sudah dicuci, daun bawang. Potong kecil-kecil sesuai selera ya. Kemudian minggirkan, kita pakai daun pre 3. Cuci dulu. Jatuh. Tepatnya pakai 3 ya. 1, 2, 3. Kita juga potong-potong. Kita potong kecil-kecil, guys. Banyakin bawang-bawang sedap, guys. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke wajan. Ini apinya agak besarin dikit supaya lebih cepat. Jadi ini kita masukkan semua bawang-bawangnya, guys. Karena bawang ini sedap sekali. Bahan alami dari tanah, dari Tuhan. Oke. Nah, sedap sekali. Kemudian kita berikan garam. Garam nanti aja. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu ini rebusan selesai, kita goreng. Ayam yang sudah diungkep ini. Ayam kuning sudah diungkep 1 jam. Oke, ayam sudah diungkep bumbu 1 jam. Tapi kita goreng pakai teflon.
sambil menunggu matangnya satu. Kali ini aku spesial karena memakai ayam yang sudah diungkep bumbuku. Ini ayam dibuat goreng, itu aku suka. Kita pakai teflon, jadi kita pakai minyak juga untuk memasaknya. Minyak baru juga ya guys, bukan minyak bekas pakai ya guys. Nah. Tuh, kalau buka minyak selalu berminyak tanganku. Jadi susah kalau pegang pun. Jadi kita ini taruh wajan secukupnya saja. Jangan terlalu banyak, sayang kalau nanti terbuang. Karena masak ayam itu kan selalu boros minyak. Itu yang gue maksud. Jangan serakah memakai sekaligus dalam banyak, terus sisa langsung dibuat-buat besok rusak. Itu kalau menurut gue loh. Kalau menurut lu gak tahu. Gue habis pegang minyak, gue cuci tangan dulu karena pegang himpun. Ya, kita nyalakan kompornya. Kita nyalakan kompornya. Yang satunya. Jadi minyaknya itu segini, sudah cukup aku pikir. Jadi kita tunggu matang dulu sambil nunggu rebusan satu ini. Kita gedein dulu kompornya. Jadi nanti kita goreng ayam yang sudah diungkep bumbu kuning 1 jam ini. Tunggu dulu. Kemudian ini kita masukkan yang sudah direbus. Sudah direbus. Masukkan. Seperti biasa aku masuk, jangan diinjak-injak begini, rusak aminya. Saya hancur, melainkan begini. Oke. Dan ini minyaknya juga sudah mulai mendidih, kita matikan dulu karena kita konsentrasi di satunya ini dulu. Jadi harus seperti ini, gini kan, oke. Ya namanya bukan pelit sayang. Dan pemborosan kalau nggak dipakai. Jadi ini airnya kurang dikit lagi. Kompornya agak kecilkan dikit. Nah begini. Oke. Tunggu meresap dulu ya. Tunggu meresap dulu. Baru kita kasih bumbu-bumbu ini ya. Apinya jangan jauh gede-gede. Pas seperti ini kita masukkan ayam sayang. Kita masukkan ayam. Kita goreng ayam dulu yang gede. Karena ini kan pak. Nah, terus kita nyalakan lagi kompor. Karena aku kan pakai bawa handphone jadi nggak bisa. Kalau nggak pelan-pelan gosong kabeh nanti. Kemudian kita pakai goreng lagi itu ayam. Ini dada.
Dada, dada kita goreng. Oh, terus ini juga pentung, ini ada pentung. Kita goreng. Ini sudah diungkep ya. Apinya kecil, guys. Nah, ini kan sudah mateng, guys. Cuma tinggal digoreng, guys. Jadi api kecil saja. Dan ini kita tunggu. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi airnya tunggu meresap dulu ya, guys. Ini kan belum dikasih bumbu-bumbu ya, guys. Jadi masih seperti baru. Kayak perempuan kelihatan cantik, kalau cowok kelihatan ganteng. Jadi belum dikasih kecap, belum dikasih apa. Jadi warnanya asli ini. Dan tunggu airnya dulu meresap. Jadi kalau kamu kayak gini masaknya begini, bukan diincak-incak gitu, bukan, rusak, hancur minyak ya. Nah, ini satu bungkus loh, guys. Hasilnya kan banyak. Padahal waktu belum direbus sedikit banget. Sekali lagi pakai mie bagus ya, bukan mie biasa. Gue selalu mie kudang menjangan atau mie kemling. Nah, ini airnya sudah mau sat. Airnya tinggal dikit, guys. Oke, sekarang kita kasih bumbu-bumbu. Pakai bumbu saus raja rasa. Kemudian kita memakai saus tiram. Gue pakai bumbu-bumbu asli, bukan sasetan. Saus tiram. Dikira-kira sendiri ya, guys. Kemudian gue memakai garam. Garam dapur. Gue nggak pakai micin ya, guys. Tapi cuma garam ya, guys. Jadi ini garam ya, guys. Garam. Jangan banyak-banyak, nanti takutnya asin. Nanti kan kita koreksi asinnya seperti apa. Kemudian jangan lupakan satu lagi, guys, yaitu pakai bango, kecap manis bango. Ini andalan gue, bukan kecap manis biasa. Ini paling enak kalau menurut gue. Memang mahal, tapi berkualitas. Kalau aku kan masak tidak mementingkan harga, tapi kualitas. Karena ini makan kesehatan buat keluarga. Oke. Nah, kayak gini kan. Ini bango ya. Bango. Oke. Kemudian kita aduk-aduk, guys. Tuh, cantik kan, guys? Sudah mulai berwarna, guys. Jadi cara mengaduknya begini, bukan begini, bukan gini, bukan. Seperti ini, supaya rata atas bawah. Oke. Karena aku kali ini masanya tidak pakai cabai, tidak pakai lombok, maksudnya cabai rawit, tidak. Nah, jangan dilupakan lagi gue memakai merica bubuk. Ini masih baru segelan. Merica bubuk masih segel. Jadi gue hanya memakai ini saja, guys. Jadi gue nggak memakai cabai rawit. Karena ini kan untuk makan malam. Ada anak kecil juga yang makan. Jadi kita sudah buka. Kita berikan merica bubuk. Merica bubuk.
Kemudian kita sawer-sawer. Nah, luar biasa. Tunggu sampai kering ya, kan aku nggak suka berkuah. Lalu terlalu banyak cincong. Nah, ini masuk di YouTube terus banyak ngoceh sekarang, sesuka lu aja. Jadi kayak gini ya guys, tuh setapnya. Wow, hauce. Jadi kan sudah, kita agak besaran dikit supaya kering. Oh, hauce. Bikin nilar gue aja sini sudah keringetan. Lihat. Gue aja sudah keringatan nih. Bau masakan ini sedap sekali. Luar biasa. Karena sudah selesai, kita matikan. Karena sudah kering, jadi kita fokus ayam. Penggorengan ayam, bumbu. Nah, cantik, kita balik begini. Kita balik lagi. Oh, cantiknya. Nah, ini Pak Pentong. Kalau mamaku bilang, ini Pak Pentong. Ini Pak Pentong. Ini ada pentongnya. Ada. Nanti. Jadi kayak gini. Nah. Kita tunggu dulu. Nanti sayang, belum matang. Keluarga sudah bilang lapar mau makan, gue belum selesai, belum lihatnya, belum bikin video. Dibersihkan dulu majanya karena akan jatuh ayamnya berbumbu. Kali ini aku spesial tidak memakai sayur, tapi aku memakai ayam bumbu ungkep yang digoreng. Begitu. Jadi kita hias dulu minyak yang sudah jadi. Ini kan ayam suwir yang sudah diungkep. Jadi ini gue suwir untuk topping di atasnya. Ya, seperti biasa kita taruh di sini. Di sini kita taruh. Kita taruh ya, guys. Ini sudah sore tapi sini masih panas karena jendela. Nah, kita memasaknya begini ya, guys. Bentar, ini barang-barangnya gue mikirkan semua karena dapur kecil.
Nah, kemudian kita alihkan dulu supaya lebar, nggak makan tempat. Oke. Masak. Kemudian kita taruh minyak dulu ya guys. Aduh enak jadi kita taruh minyak dulu. Tuh cantiknya. Tuh cantiknya. Jadi 1 bungkus ini. Kalau aku makan kan nggak pernah pakai nasi. Tapi kalau menurut aku 1 bungkus mie ini kalau nggak pakai nasi bisa 3-4 porsi orang. Tapi kalau pakai nasi bisa sampai 5-6 porsi. Oh, banyak sekali kan. Oh, cantiknya. Sekali kayak. Kita minggirkan dulu telur buyuk. Maaf ya sayang, kalau orang lagi live nonton masak, sebaiknya lu follow dulu orangnya. Kedua, lu kalau diundang secara otomatis live karena sudah follow, lu langsung datang dari awal. Bukan sudah sampai gini sudah matang, lu tanya mie apa dari awal lagi. Nggak mungkin aku tanya one by one, jawab one by one. Ini masuk di channel YouTube. Itu namanya kamu nggak ada budidaya untuk mendengar, melihat, dan kayak orang datang bertamu dengan baik-baik. Maaf. Lebih baik jangan pernah nonton kalau kamu cuma ingin viral atau ingin dengan bahasa kamu sendiri. Maafkan, maaf. Karena aku masuk channel YouTube untuk ngajarin orang untuk saling belajar. Karena aku juga bukan orang hebat. Jadi kalau lu tinggal nonton aja, tidak usah terlalu banyak argumentasi, narasi atau drama. Karena bukan tempatmu di sini. Jadi ini kue minggirkan dulu telur kuenya karena untuk topping ya guys. Supaya hasilnya menggunung. Udah 1 porsi loh ini guys, banyak banget kan. Telurnya aku minggirkan dulu ya guys. Gue masak nggak pernah langsung mencicipi ya, jadi ini sudah matang gue angkat. Tapi kalau aku mencicipi pada saat semua sudah selesai. Karena apa? Aku sudah terbiasa memasak, jadi tahu bahan apa yang dipakai, seberapa banyak yang bumbu-bumbu yang masuk dalam penggorengan wajan. Jadi bukan harus kita akhiri 1 sendok, 2 sendok, enggak juga. Makanya jangan nonton seperti di YouTube harus 1 sendok, 2 sendok telur, tepung berapa sesuai perkiraan kamu sendiri saja. Itu lebih aman. Biar kamu nggak stres maksudnya. Karena apa? Kalau kamu nuruti orang masak nonton di YouTube video lainnya, kamu selalu beranggapan harus sama persis bahan-bahan. Terus bahan apa yang dimasukkan di penggorengan atau cara bikinnya. Ya kalau nggak jadi kamu bisa stres. Itu yang gue maksud. Nah aku nggak pernah nonton YouTube, nggak suka tambah pusing gue. Jadi gue kreasi aku sendiri. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa?
Kita itu memasak bukan untuk cari terkenal. Kita memasak bukan cari penilaian orang. Tapi kita memasak karena kita mau belajar. Tidak ada istilah perempuan dan laki-laki yang tidak bisa masak. Gue kasih tahu. Tuhan menciptakan semua orang pasti bisa memasak. Pasti. Buktinya banyak, Jas. Semua koki-koki cowok-cowok semua. Kenapa kamu perempuan tak bisa memasak? Jawabnya satu. Lo pemalas. Lu pemalas, jadi bukan tidak bisa memasak. Bukan, lu pemalas. Lu hanya bisa makan, tidur, nonton TV, main scroll aplikasi sosial media. Itu. Dengan kata lain, itu cuma pengen makan gratisan toh. Karena kamu berpikir lu punya uang, tinggal GrabFood, tinggal beli, lu tinggal bayar. Itu salah. Karena masakan orang lain itu tentu tidak sehat. Bukan berarti aku bilang orang penyakitan, bukan. Karena kita nggak tahu masakan apa bumbu-bumbu yang dia pakai. Terutama pemakaian minyak dan bumbu-bumbunya. Kalau memasak sendiri kita tahu bahan apa yang kita pakai. Jadi ada sensasi, kenikmatan, kebahagiaan bahwa kita bisa memasak, menghasilkan karya seni yang indah, pemberian dari Tuhan, hobi, bakat, talenta. Semua orang pasti bisa, hanya saja satu, kata pemalas. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, samanya kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Tapi kalau kamu bilang, aku bisa, aku mampu, aku mau belajar, tidak ada kata kegagalan. Kalau sekali gagal, terus belajar untuk memperbaiki kesalahan aku di mana, salahku di mana, sehingga aku gagal. Berbagai resep masakan aku selalu gagal. Bukan berarti kamu goblok, bukan berarti kamu bodoh, kamu pintar. Cuma memang kamu baru pertama belajar, jadi kayak ada perasaan grogi, gemetar, keringat dingin, itu sudah wajar. Gak usah menyalahkan dirimu. Dan ingat satu hal, jangan dengar omongan orang lain tentang penilaian dirimu. Karena baik buruknya dirimu bukan orang lain menilai, tapi Tuhan. Itu saja, sederhana. Jangan dengar kalau orang ngomong gini-gini, itu orang punya penyakit hati. Karena kalau orang support sama kita, orang cinta sama kita dengan tulus, pasti bilang, wow, pintar sekali. Lu kok bisa masak? Meskipun masakanmu gagal. Meskipun masakanmu hancur. Meskipun masakanmu gak enak. Karena kembali ke selera masing-masing orang. Lidah orang tidak selalu sama. Kalau orang yang kaya banyak duit, sudah terbiasa makan GrabFood di restoran mewah, di hotel berbintang. Jadi kalau dia masak di pinggir jalan atau masakan kamu, yang jelas bukan koki, bukan chef, pasti dia bilang masakan kamu nggak enak, masakan kamu di luar di pedagang tuh nggak enak. Tapi dirinya sendiri belum tentu bisa memasak. Itu yang aku katakan, betul tidak? Jangan dengar omongan orang, karena hidupmu sama orang lain tidak selalu sama. Buktinya, lu nggak punya duit tapi orang itu banyak duit. Nah, orang itu banyak duit tapi semuanya tinggal gratis, tinggal bayar. Ada uang tinggal bayar. Dia tidak mau susah hidupnya. Karena dia pikir punya duit. Nah, kamu banting tulang cari kerja. Tapi kamu hanya bisa memasak sendiri. Bisa makan sendiri, bukan beli. Nah, itu kembali ke selera masing-masing orang. Kalau kamu dengerin ngomong orang, kamu bisa stres. Kamu bisa gila. Kamu bisa sakit. Karena orang punya penyakit itu tujuannya pingin bikin kamu drop. Pingin bikin kamu stres. Pingin bikin kamu gila. Pingin bikin kamu hidup dan mati. Pingin bikin hancur hidupmu. Jangan dengar omongan orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati. Itu susah obatnya. Karena kalau orang mencintai kita, support kita, pasti bilang, wow, kamu keren, wow, kamu dahsyat, amazing, hebat, bravo. Padahal kamu bukan seperti apa yang dia katakan. Dia memujimu. Bukankah pujian itu diharapkan semua orang? Mana ada orang yang suka dengar perkataan orang negatif? Tidak ada. Oke, itu yang aku maksud. Jangan dengar omongan orang. Susah itu berkembang, susah belajar terus. Karena kamu selalu drop di satu titik. Wah, aku masak gagal. Wah, aku nyanyi gagal. Wah, apa-apa aku diprotes orang, dinilai orang hancur, negatif. Gak usah denger. Karena apa? Lu makan gak minta dia. Dia juga gak kasih lu makan. Dia juga gak kasih lu duit. Alias dia makan sendiri. Dia beli duit sendiri. Betul kan? Untuk apa lu denger omongan orang lain tentang dirimu? Emang dia sempurna? Kalau dia sempurna, kenapa nanti dia juga mati juga? Kita lahir nggak membawa apa-apa. Besok kita mati pun juga nggak bawa apa-apa.
Jadi jangan sombong kalau lu punya segalanya. Belajar merendahkan diri. Belajar untuk mencintai Tuhan dan semua orang. Oke. Jadi gue hiasi dulu ya guys. Ngomong-ngomong terus waktunya juga habis. Nanti ini ditaruh di atas. Gue cicipin dulu ya. Yang di atas dulu. Gue cicipin dulu. Terasa bawang, terus terasa merica, terasa garam, pokoknya aja. Coba resep masak. Follow di YouTube Felicia Julia. Nanti ini buat nanti ya toppingnya. Oke, masak ayam belum jadi dulu, capek juga. Oke, kita yang masak ayam. Tuh, Beb. Dan itu sudah direbus ya guys. Jadi sudah matang guys. Jangan gosong-gosong intinya karena ini sudah diungkep 1 jam. Gue hiasin dulu ya. Gue hiasin dulu Beb. Karena kali ini kan toppingnya nggak pakai sayur, tapi gue memakai ayam bumbung untuk digoreng. Maksudnya kali ini berbeda tema masakannya guys. Oke. Dan kali ini gue masaknya telur ini diminggirkan dulu ini gorengannya. Ini minyaknya kan maksudnya bekasnya gorengan ayam. Jadi itu diminggirkan dulu gorengan untuk menumis telur. Ini minyaknya masih bagus putih ya. Kan sekali pakai. Jadi kita goreng telur. Buat topping di atasnya. Kita goreng telur di sini, oke guys. Jadi kita nyalakan kompor guys. Kita kasih sedikit garam. Kita kasih sedikit garam di tengah-tengah kuningnya saja. Sedikit garam, oke? Kuning-kuning. Supaya tidak hambar. Tunggu matang baru dibalik ya supaya tidak hancur. Kan untuk topping. Nah, ya. Tuh cantiknya. Jangan sampai hancur telurnya. Oke. Mantap. Ayo, yuk langsung masak yuk. Nah, sudah guys. Kemudian gue taruh di tengah-tengah guys. Sebentar.
Bentar, minyak aku agak sisain dikit di atas topping karena gue campur-campur ini. Sedikit aja untuk topping. Jadi kemudian ini karena ini menghiasnya, gue taruh di atas telurnya ini. Minyaknya diminggirkan dulu ya guys. Tuh, cantik. Kemudian dikasih mie di atasnya sedikit-sedikit. Entar nanti gue liatin dari depan. Karena gue masih menghias ya guys. Kita pakai tomat juga guys. Aku lupa. Pakai tomat untuk menghiasnya guys. Kita pakai sisa tadi yang di wajan, telur puyuh. Jadi kita kayak bentuk bunga ya. Jadi kita kayak bentuk bunga di tengah-tengah begini supaya kelihatan cantik. Itu yang gue maksud. Oke. Seperti flower, the flower. Racer. Bentar. Hasilnya belum. Nanti sabar ya. Lihat hasilnya. Jadi di tengah-tengah bikin kayak flower bunga. Oke. Kita taruh. Kemudian kita kasih mie bentuknya sedikit. Kemudian yang terakhir yaitu kita suir. Kita kasih suiran ayam bumbu ungkep yang sudah diungkep 1 jam di atasnya telur supaya kelihatan. Jadi kayak banyak topping maksudnya, oke? Oke, kelihatan ya. Gue cuci tangan dulu deh. Beginilah sayangku hasilnya dari gue. Cantiknya. Jadi ada telur di atas, ini suiran ayam. Ini suir ayam. Ini ayam yang sudah diungkep digoreng. Ini juga, oke. Ini telur puyuh. Ini ada tomat kayak model flor bunga.
Jadi ada merah, ada kuning, ada putih dari telur, ada soiran ayam, cantik banget. Oke, mewah kan kesannya? Beginilah Mas Sans. Kalau aku bilang gue nggak tahu ini masanya apa. Kalau aku bilang ini bakmi CVC aja, bakmi kasih sayang Cucu Wenas dan Felicia Julia. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Sudah simpel, praktis, hemat, bergizi, dan mengarahkan. Bergizi itu yang penting sehat. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Antenya aku sijau, antenya aku sijau. Tajammu cuma aku memandangmu. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku. Lengket, lengket, bikin lengket cintaku. Oke, terima kasih untuk waktu kebersamaan sudah menemani aku dari awal memasak. Follow, kunjungi, like, dan share YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan sederhana, simpel, praktis, murah, bergizi, dan menyehatkan. Satu bungkus mie bisa menjadi seperti ini, porsinya banyak sekali dengan berbagai topping yang bisa mengarahkan semua anggota keluarga makan. Aku yakin semua pasti bisa makan. I love you, baby. Wah ini gak sudah terbiasa kayak gini. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masakan sederhana, simple, praktis, bergairah, seksi, murah, sehat dari seorang Felicia Julia. Kunjungi, follow, like, share YouTube Felicia Julia. I love you. I love you, bye. Velocity. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bakmi CVC, Cucu Wenas, dan Felicia Julia. YouTube Felicia Julia. I love you. Karena panas matahari ya, sinar matahari. Terima kasih. Bye-bye. Thank you for watching. Ayo kita pakai.